Dikisahkan, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. "Suamiku, tadi pagi atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumah kita dengan paksa suamiku." Istri Abu Nawas memberitahukan kepada Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumah Abu Nawas disebabkan lantaran Baginda Raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Akan tetapi setelah digali, rupanya emas dan permata itu tidak ditemukan. Hal itulah yang membuat Abu Nawas bersedih dan merasa jengkel. Apalagi Baginda Raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat oleh kerajaan. Lama Abu Nawas pun berpikir. Akan tetapi belum juga dia menemukan langkah untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, lantaran nafsu makannya pun hilang. Malam pun telah tiba. Tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas memandang lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba Abu Nawas pun tersenyum gembira. Abu Nawas berbicara kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa suamiku?" tanya istri Abu Nawas dengan bingung. "Aku akan membalas perbuatan Baginda Raja yang seenaknya merusak rumah kita, istriku," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas pun berangkat menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun memberi salam hormat dan berbicara kepada Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Saya menemui Paduka yang mulia untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani menyantap makanan hamba Paduka," ucap Abu Nawas. "Siapa tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Paduka," kata Abu Nawas sembari membuka penutup piringnya yang sudah basi dan dikerumuni oleh lalat-lalat. "Kalau bukan kepada Paduka yang mulia, kepada siapa lagi hamba harus mengadukan ketidakadilan ini, Paduka?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya mau mendapatkan izin tertulis dari Baginda Raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini, Paduka," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, akan tetapi Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Lantaran saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan Abu Nawas. Dengan terpaksa, akhirnya Baginda Raja pun membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda waktu, Abu Nawas pun segera mengusir lalat-lalat yang ada di piringnya. Lalat-lalat itu pun terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas pun mulai mengejar dan memukul lalat-lalat tersebut. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat yang lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas pun memukulkan tongkat besinya ke segala arah dimanapun lalat-lalat itu hinggap, sehingga sebagian perabotan istana pun hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci Baginda Raja. Baginda Raja pun tidak bisa melakukan apa-apa selain menyadari kesalahannya, lantaran telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya.
Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini barang-barang kesayangan Baginda Raja telah hancur. Bukan itu saja, Baginda Raja pun juga merasa malu. Ia menyadari kekeliruannya. Ia telah melakukan perbuatan semena-mena, telah merusak rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu kocak dan sering menghibur banyak orang itu, rupanya bisa sangat marah kepada orang lain yang mengganggunya. Abu Nawas pun pulang dengan hati lega. Ia sudah tidak sabar lagi untuk bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja dilakukan di istana. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, tanpa berenang, mampu seberangi lautan luas. Abu Nawas tiba-tiba dipanggil Baginda Raja. Ternyata raja punya tugas yang harus diselesaikan Abu Nawas. Kali ini tugasnya terbilang aneh dan mustahil. Misi apa itu yang mulia?
Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan penuh penasaran. Begini Abu Nawas, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dia tergagap, kemudian dengan sangat terpaksa ia pun berujar. Ya Paduka Raja, saya akan mengerjakan titah Paduka yang mulia. Pertemuan pun selesai. Abu Nawas pun menggerutu begitu meninggalkan istana raja. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat, susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap pada dirinya. Selanjutnya, si cerdik ini pun berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas pun menarik napas dalam-dalam. Pikirannya masih terasa kalut. Dan ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem, dia pun mencoba mencari ide untuk menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas pun melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak-anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas pun tiba-tiba terasa enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma kepengen makan yang enak-enak. Senyumannya pun terkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang. Dan ia pun bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia pun langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian gantinya. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu Abu Nawas pun pergi. 1 jam kemudian, raja dan para menteri pun datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berpikir bahwa Abu Nawas sedang berenang mengarungi lautan untuk mencapai teluk. Luar biasa ini orang, ucap Baginda Raja sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski begitu, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka pun akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayangnya, di sana rombongan raja hanya bertemu dengan istri Abu Nawas yang menceritakan keberadaan suaminya. Kemarin suamiku bercerita kalau akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya untuk melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkan pergi karena saya tahu dia bukan perenang yang baik, kata istri Abu Nawas dengan nada sedih. Kemudian salah seorang pengawal istana pun datang kepada raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja pun kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung kamu masih hidup Abu Nawas. Dan senyuman manis dari bibir Abu Nawas pun terbesit setelah tersadar dan membuat Baginda Raja pun merasa lega. Karena Abu Nawas selamat dari maut. Kau memang hebat Abu Nawas, pungkas Baginda Raja sambil menepuk-nepuk pundak Abu Nawas. Kisah Abu Nawas tersesat di hutan angker. Abu Nawas mendampingi Baginda Raja yang baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati.
Baginda Raja menyukai hakim baru tersebut karena gemar berburu di hutan layaknya Baginda Raja. Di sela-sela waktu santainya, Baginda Raja pun memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Wahai hakim, bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka yang mulia, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi," jawab hakim tersebut. "Bagus. Awas jangan main-main dengan jabatanmu ya. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Oh, jangan khawatir Paduka. Hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim baru tersebut. "Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia. Hamba terima ajakan Paduka," balas hakim tersebut. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas hakim baru tersebut dan Baginda Raja pun pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Oh, ada Paduka. Hutan di seberang lautan itu. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker Paduka," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Lalu ketiganya pun menuju hutan yang terkenal angker tersebut. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. "Paduka yang mulia, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas agak ketakutan. Tidak beberapa lama kemudian, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana pun langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Namun sayang, bidikan mereka pun meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. "Ayo kita kejar!" teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu pun langsung mengejar mereka. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana pun spontan berlari menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya karena mereka saat ini mengetahui bahwa mereka ada di tengah hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu pun menanyakan perihal kedatangan mereka masuk ke dalam hutan tersebut. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" tanya Baginda Raja.
Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan. Balas kakek tua tersebut. Kemudian, Baginda Raja pun mengungkapkan keinginannya. Begini, kek. Aku ingin pulang ke istanaku, kek. Aku ini adalah seorang raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku, kek. Pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua itu. Seketika itu juga, Baginda Raja pun langsung menghilang. Dan dengan sekejap, ia sudah berada di istananya duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Aku ini adalah seorang hakim istana, kek. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tidak mau kehilangan harta kekayaanku, kek. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta hakim baru tersebut. Baiklah. Keinginanmu aku kabulkan, jawab si kakek tua. Seketika itu juga hakim istana pun langsung menghilang dan berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istriku, kek. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah, kek. Jadi aku minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, kek. Pinta Abu Nawas. Seketika itu juga permintaan Abu Nawas pun terkabulkan. Baginda Raja dan hakim istana pun tiba-tiba kembali berada di samping Abu Nawas. Hakim istana dan Baginda Raja pun terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami bisa kembali ke sini, kek? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu memang kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara, si kakek tua misterius itu pun langsung menghilang dari hadapan mereka. Kisah Abu Nawas dapat berbicara dengan ikan yang mengaku telah membunuh ayahnya. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki tetangga yang bernama Abu Jahil. Suatu ketika, Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke tempat Abu Jahil, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia sering berseteru dengan Abu Jahil. Namun kali ini alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga terhadap Abu Jahil tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumah Abu Jahil. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil pun segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar dan menggantinya dengan nampan yang berisikan hidangan ikan-ikan yang kecil. Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk Abu Nawas, sambut Abu Jahil. Abu Jahil
lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang besar. Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah, gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Mari semuanya, silakan nikmati hidangan ikan bakarnya, ucap Abu Jahil mempersilakan. Dalam acara tersebut, orang-orang pun menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan yang kecil yang ada di hadapannya. Kenapa Abu Nawas? Engkau diam saja, silakan dimakan hidangannya, kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Oh, terima kasih Abu Jahil, balas Abu Nawas. Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermalukanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu, pikir Abu Nawas. Lalu muncullah ide Abu Nawas untuk membalas dendam pada Abu Jahil. Abu Nawas pun mengambil satu ikan kecil yang ada di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil pun meledeknya kembali. Hei Abu Nawas, kamu akan memakan ikan itu lewat telingamu ya Abu Nawas, ledek Abu Jahil. Oh tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini? Tanya Abu Nawas. Saat itu, orang-orang yang ada di sana pun terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu? Tanya mereka dengan penasaran. Sesungguhnya, ikan kecil ini berkata kepadaku. Ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana itu yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Dan ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakan ikan-ikan besar itu kembali, ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh para undangan yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. Dan kini Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku. Dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku, ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penuturan Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia meminta ikan besarku, pikir Abu Jahil. Dan terpaksa Abu Jahil pun meletakkan hidangan ikan-ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencana Abu Jahil untuk mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang akhirnya pun mengalami kegagalan. Ia pun menggerutu dalam hatinya, kurang ajar Abu Nawas. Memang susah untuk mengerjai Abu Nawas. Tunggu aja Abu Nawas, gerutu Abu Jahil dalam hatinya. Kisah Abu Nawas bermain tebak-tebakan. Dikisahkan Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil yang setengah tidak percaya sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas.
Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya. Tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya. Karena dia takut kalah, mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya Abu Nawas pun mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung itu merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka pun segera mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, Abu Nawas, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Namun jika saya tidak bisa menjawab tebakan kamu, saya kasih kamu 50 dinar, Abu Nawas, kata Abu Jahil dengan sombongnya. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun segera dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar kepada Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawabannya. 1 jam kemudian, dia pun belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia pun terpaksa memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Memangnya hewan apa, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas pun memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Hei Abu Nawas, saya butuh jawaban bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, Abu Jahil. Makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya, kata Abu Nawas. Sekarang giliran saya bertanya, lanjut Abu Nawas. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil. Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama, kata Abu Nawas. Akhirnya terpaksa Abu Jahil pun memberikan 50 dinar untuk Abu Nawas. Abu Jahil sadar telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal. Sementara Abu Nawas pun tersenyum dengan puas. Dalam permainan itu, Abu Nawas pun untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana.
layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja,
Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Kisah Abu Nawas dan 2 sahabatnya tentang puasa. Ada berbagai macam cerita lucu Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang puasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga ini, ada saja akal cerdik yang dilakukan oleh Abu Nawas. Al-Kisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lainnya, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya ini datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjai Abu Nawas. Assalamualaikum, ucap kedua sahabatnya nyaris bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Tanya temannya itu. Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun mengiyakan ajakan temannya itu untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas pun tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, Abu Nawas pun bertekad tidak akan ikut makan. Namun untungnya, kedua temannya itu membeli makanan untuk dibawa pulang, bukan untuk dimakan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku. Aku kan sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, namun mereka tidak langsung makan di tempat, melainkan membawa makanan itu pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga pun menuju ke rumah salah seorang sahabatnya. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib pun baru saja berkumandang. Wah, alhamdulillah ini sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dulu puasamu dengan minum, ucap salah seorang temannya. Abu Nawas pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa salat dulu, ucap temannya. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu maghrib loh. Benar juga, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat maghrib, ia pun kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran. Kali ini akhirnya aku bisa makan juga. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya lagi. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya, nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk, ucap sahabatnya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, Abu Nawas pun tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Apakah setelah mengaji akhirnya Abu Nawas bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi, yang memiliki mimpi paling indah akan bisa makan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu Abu Nawas pun benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai teman-temannya. Namun meskipun begitu, Abu Nawas pun tidak marah. Ia pun tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal itu.
Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalaman. Salah satu dari teman Abu Nawas mulai bercerita. Semalam aku mimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpiku itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah, sahabatku, ucapnya kemudian. Tapi itu egois sekali. Kalau aku semalaman justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu memang luar biasa sekali, sahabatku, ucapnya. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari kita? Coba ceritakanlah kepada kami. Abu Nawas pun terdiam, dan akhirnya ia pun mulai bercerita. Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja, ucap Abu Nawas. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud itu gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku Nabi Daud bertanya kepadaku, "Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?" Tentu saja aku langsung menjawabnya, "Ya." Kemudian, beliau bertanya lagi, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab, "Belum." Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Dan saat itu juga aku langsung bangun tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan saja kedua sahabat itu pun hanya bisa saling berpandangan. Dan salah satu dari mereka pun kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari. Dan benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin ini telah raib. Berarti semalam Abu Nawas sungguh-sungguh makan makanan itu. Kedua sahabat itu pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka telah kalah cerdik dari akal Abu Nawas. Berniat mengerjai justru akhirnya ganti dikerjai. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga.
Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa?
Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka yang mulia, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar Abu Nawas, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu Abu Nawas, apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air.
Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dahulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menentang. Selama ini, belum pernah ada seorang di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu kepada mereka. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tanya mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Gujub pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gujub. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah mulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya, hari yang dijanjikan pun telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas.
Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja tambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepaskan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menghancurkan rumah Tuan Kadi. Alkisah. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada 2 orang tamu datang ke rumah Abu Nawas. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kepada Abu Nawas, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir tersebut. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas pun menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. "Sekarang kalian pulanglah. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari nanti, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu," perintah Abu Nawas kepada murid-muridnya. Murid-murid Abu Nawas pun merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka pun datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Hai kalian semua, pergilah malam ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru itu," kata Abu Nawas kepada murid-muridnya. "Hah? Untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru itu?" gumam semua murid-murid Abu Nawas dengan keheranan. "Ya, kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas untuk menghapus keraguan murid-muridnya.
Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus saja hancurkan rumah Tuan Kadi yang baru itu. Jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa aku yang menyuruh kalian. Dan jika ada yang mencegah kalian, kalian pukul saja mereka dan lempari dengan batu. Lanjut Abu Nawas. Lalu para murid-murid Abu Nawas pun bergerak ke arah rumah Tuan Kadi yang baru. Layaknya para demonstran, mereka berteriak-teriak untuk menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa keheranan melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung pun ingin mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas yang terlalu banyak, maka orang-orang kampung pun tak berani untuk mencegahnya. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi pun segera keluar dan bertanya kepada mereka. "Hai kalian semua, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi dengan marah. "Guru kami yang menyuruhnya, Tuan Abu Nawas," jawab mereka dengan serentak. Dan habis menjawab pertanyaan Tuan Kadi, mereka pun bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu pun roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi pun hanya bisa marah-marah karena tak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila dia. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja, umpat Tuan Kadi dengan ketus. Keesokan harinya, Tuan Kadi pun mengadukan kejadian itu kepada Baginda Raja, sehingga Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, ia pun ditanya perihal kejadian tersebut. "Hei Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi ini?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hamba merusak rumah Tuan Kadi. Sebabnya adalah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba untuk merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok lagi baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Dan karena mimpi itulah, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi, Paduka," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah untuk dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan geram. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi pun menjadi pucat. Ia pun terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tuan Kadi pun tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena ketakutan. "Hai Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan. "Baiklah Paduka yang mulia, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali, Paduka. Pada suatu malam itu ia pun bermimpi dikawinkan dengan anak Tuan Kadi ini dengan mahar yang sekian banyaknya. Ini kan hanya sebuah mimpi, Paduka. Tapi Tuan Kadi mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan minta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu pun tidak mau untuk membayar mahar tersebut. Nah, disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir tersebut.
Sehingga pemuda itu pun menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua penjual kahwa, kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetaran. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terkejut. Dan ia pun masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir tersebut. Namun pemuda Mesir itu pun memang sengaja disuruh oleh Abu Nawas untuk menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas untuk memanggil pemuda itu untuk menghadap Baginda Raja. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, pemuda Mesir itu pun ditanya oleh Baginda Raja. "Hai pemuda, ceritakanlah hal awal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini," perintah Baginda Raja kepada pemuda itu. Dan ternyata cerita pemuda Mesir itu pun sama dengan apa yang diceritakan oleh Abu Nawas. Dan mendengar cerita pemuda Mesir itu, Baginda Raja pun semakin marah. "Kurang ajar kau Tuan Kadi. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang buruk moralnya," seru Baginda Raja dengan geram. Dan Baginda Raja pun sangat murka. Kadi yang baru itu pun lalu dipecat dan disuruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu pun hendak membalas kebaikan Abu Nawas. "Jangan engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun," kata Abu Nawas. Pemuda Mesir itu pun betul-betul mengagumi Abu Nawas. Dan ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia pun menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas kepada penduduk Mesir. Sehingga nama Abu Nawas pun menjadi terkenal. Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menterinya raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas, akhirnya para menteri yang berkhianat itu pun akhirnya dapat diketahui. Dan berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri raja sendiri. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena Baginda Raja melihat bahwa para menterinya semua taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas itu ke hadapan Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku gelisah. Seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas,
Berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan iming-iming hadiahnya. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini, baunya sangat harum sekali Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi Baginda, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid.